Halo teman-teman semua, kami dari kelompok transnasional yang beranggotakan aku, yaitu Rahmat, Ivan, Vina, dan Eli. Kami di sini membahas tentang konflik Rohingya. Jadi, kalian tahu nggak sih bahwa ada konflik yang berkaitan dengan etnis Rohingya di Indonesia? Pada Rabu 27 Desember 2023, sebuah video viral di media sosial menunjukkan kelompok mahasiswa di Aceh melakukan pengusiran terhadap pengungsi Rohingya dengan cara yang kasar dan anarkis. Dalam video tersebut, ratusan mahasiswa mengenakan alma mater mereka dan memaksa pengungsi Rohingya keluar dari ruang serbaguna pemerintah Provinsi Aceh, yaitu tempat penampungan sementara. Mereka mengancam dan melempar benda ke arah pengungsi, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, yang menyebabkan ketakutan dan tangisan di antara mereka. Meskipun aparat kepolisian mencoba meredam kemarahan mahasiswa, mereka terus meneriakkan usir mereka keluar dan tolak etnis Rohingya di Aceh. Para mahasiswa menuntut agar pengungsi dipindahkan ke kantor imigrasi untuk dilakukan proses deportasi. Aksi mereka mendapat kecaman dari warganet yang merasa tindakan tersebut tidak mencerminkan pendidikan yang diterima mahasiswa. Beberapa bahkan menyamakan tindakan mahasiswa dengan perilaku penindasan Zionis Israel terhadap kaum rentan dan lemah. Banyak yang merasa bahwa tindakan tersebut mengabaikan aspek kemanusiaan karena terpengaruh oleh narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya. Perwakilan UNHCR di Indonesia, An Maiman, melaporkan pada Minggu 10 Desember 2023 bahwa jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia telah mencapai 1.684 orang, termasuk sekitar 700 orang yang tiba belakangan sejak bulan November sebelumnya. Pada pertengahan November, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ditolak oleh warga setempat. Panglima Laut Aceh, Miftah Jud Adek, menyatakan bahwa pada Kamis 16 November 2023 bahwa penolakan itu disebabkan karena pemerintah setempat tidak mampu menangani lonjakan jumlah pengungsi yang terus meningkat. Selain itu, tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab atas kedatangan pengungsi Rohingya tersebut yang menyebabkan penolakan oleh masyarakat setempat. Kreatif juga ya Bang kalau kayak gini. Melihat kasus ini kayaknya masih lempar-lemparan siapa yang bertanggung jawab, sedangkan pemerintah setempat udah ngasih sinyal kalau sebenarnya tuh Indonesia nggak siap menangani kelonjakan jumlah pengungsi Rohingya yang sangat tinggi ini. Pemerintah pusat juga udah ngasih pendapat belum ya? Jadi, juru bicara Kemlu, Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki tanggung jawab untuk menerima pengungsi Rohingya. Iqbal juga menyoroti bahwa Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang terikat oleh Konvensi Pengungsi 1951. Selain dari masalah pengungsi yang bertambah tanpa terkendali, penolakan warga juga berakar dari aspek sosial. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto, mengungkapkan bahwa warga Aceh mencatat perilaku kurang baik dari pengungsi Rohingya yang mereka terima dan mereka tidak beradaptasi dengan norma-norma masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat terhadap peningkatan jumlah pengungsi Rohingya. Ketakutan tersebut kemudian berkembang menjadi rasa benci seiring dengan meningkatnya narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya di media sosial. Menurut akun X @neohistoria_id yang mengomentari video pengusiran paksa mahasiswa terhadap pengungsi Rohingya di Aceh, kejadian tersebut dipicu oleh salah satu konten TikTok yang kontroversial dan viral beberapa waktu sebelumnya. Dalam video tersebut, beberapa pria Rohingya terlihat mengekspresikan ketidakpuasan terhadap makanan yang mereka terima di tempat pengungsian. Ekspresi tersebut kemudian dianggap oleh banyak orang sebagai tanda ketidakbersyukuran dari pengungsi Rohingya terhadap bantuan yang mereka terima. Hal ini kemudian menjadi pemicu untuk berkembangnya rasa benci yang meluas terhadap pengungsi Rohingya. Konten tersebut kemudian memicu berkembangnya narasi kebencian yang berlebihan terhadap pengungsi Rohingya, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya perilaku fasis yang kejam seperti ini. Mereka menyoroti bahwa informasi dapat menjadi senjata yang sangat berbahaya dalam menyebarkan sentimen negatif
em, dan memicu tindakan kekerasan. Setuju banget sih. Jadi kalau bisa kita lihat ya di media sosial itu ada banyak banget narasi-narasi yang memuat tentang kebencian terhadap pengungsi Rohingya. Khususnya sama beberapa bulan belakangan ini ya. Nah, seharusnya itu kan mereka ini kan korban TPPO, yang seharusnya mereka itu dilindungi, bukan dibenci. Nah, berkaitan dengan hal ini, Presiden Joko Widodo melalui kanal YouTube-nya di Sekretariat Presiden juga ngomong bahwa adanya sindikat tindak pidana perdagangan manusia dalam pengungsian ini, di mana Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah Indonesia itu akan menindak tegas pelaku TPPO. Nah, hal ini juga bahkan uh, bahkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam pada saat itu juga mengatakan bahwa adanya pihak-pihak dari Indonesia yang ikut terlibat dalam sindikat TPPO ini, di mana mereka itu emang dikirim untuk dijual, ke beberapa wilayah di Indonesia. Nah, hal ini didukung dari temuan Kontras yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus penyelidikan TPPO di Losomawe itu ditemukan adanya keterlibatan purnawirawan dari kepolisian yang bergabung dalam sindikat penyelundupan setelah selesai tugas. Oh, tapi setelah aku baca-baca di berita, katanya kasus ini tuh juga ada dugaan perdagangan manusia. Jadi sebenarnya ini tuh penyelundupan manusia atau perdagangan manusia ya? Nah, jadi beberapa pihak seperti misalnya Fandi, anggota Human Rights Research for ASEAN, itu juga ngomong bahwa dalam kasus Rohingya itu sebetulnya merupakan korban dari penyelundupan manusia. Tapi pihak seperti polisi itu mengatakan bahwa adanya dugaan keterlibatan sindikat perdagangan manusia. Oke, betul ya. Jadi kalau menurut catatan dari Polres Aceh Timur, ada dugaan TPPO terhadap 36 orang Rohingya ketika mereka mendarat di Aceh. Nah, masing-masing dari individu tersebut dikatakan membayar lebih dari 1.000 US dollar atau sekitar 15 juta rupiah. Bahkan ada yang mencapai 20 juta untuk melakukan perjalanan kemari ke Aceh. Oh, jadi dengan adanya fenomena Rohingya ini, ternyata ada beberapa pihak atau oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan situasi ini ya demi kepentingan mereka sendiri. Betul, pihak kontras juga mengatakan bahwa para pengungsi ini sebenarnya tidak punya jalan lain selain beralih ke jaringan penyelundupan ilegal untuk memperoleh tempat yang aman bagi mereka. Padahal jalur ini juga nggak bisa dikatakan aman karena mereka bisa rentan terkena kekerasan, pemaksaan, bahkan penipuan yang berujung pada eksploitasi. Dan betul apa yang dikatakan Bang Ivan tadi. Jadi para pengungsi Rohingya ini cenderung menjadi korban dari aksi smuggling dibanding aksi human trafficking. Nah, TPPO atau human trafficking ini kan ada 3 unsur, yaitu proses seperti pengiriman, pemindahan individu, kemudian ada caranya yang meliputi ancaman, kekerasan, jeratan hutan, penculikan, dan sebagainya. Kemudian ada unsur tujuan, yaitu eksploitasi. Nah, dari kasus Rohingya, prosesnya jelas ada. Kemudian cara yang digunakan yaitu pembayaran jumlah uang yang sangat besar. Mungkin memang ada indikasi jeratan utang di situ. Tapi kemudian jika melihat aspek tujuan, para pengungsi itu pada akhirnya sebenarnya mereka bisa sampai di negara tujuan yang merupakan unsur yang tidak memenuhi aspek dari tujuan dalam TPPO itu. Jadi kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai penyelundupan migran ya daripada TPPO, meskipun memang para pengungsi tersebut sangat rentan terkena ancaman, kekerasan dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah lihat dari perspektif korban ya. Kalau kita dari pelaku ya, sebenarnya polisi ini sudah menetapkan 3 orang tersangka. MAH ini adalah sebagai nakoda kapal. Kemudian ada HB ini sebagai teknisi kapal, dan MA ini tersangka utama. Dan hal yang menarik dari MA ini adalah ternyata MA ini tuh merupakan pengungsi ya, pengungsi Rohingya yang dulu pernah menetap di Aceh. Dan ternyata setelah Emma ini sampai di Aceh ya, dengan status fungsinya, ternyata Emma ini melarikan diri ke Malaysia, di mana di Malaysia dia itu bekerja dan menyimpan duit. Nah, selang beberapa saat ternyata Emma ini balik ke Bangladesh untuk menemui keluarganya, dan Emma ini ingin membawa keluarga itu pergi dari camp pengungsian di Bangladesh. Caranya gimana ya? Itu dengan menyudutkan pengungsi-pengungsi di sana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa Emma ini sebetulnya tanda kutip korban juga, di mana Emma ini terpaksa menyudutkan pengungsi-pengungsi di sana untuk apa? Untuk mengumpulkan duit agar apa? Supaya dia itu dapat memindahkan keluarganya yang dari Bangladesh ke
Malaysia untuk tinggal bersama dia. Nah, eh, lalu kalau misalnya kita lihat ya kasus ini, gimana sih tanggapan atau tanggung jawab pemerintah Indonesia terkait dengan kasus ini? Menjawab pertanyaan Ivan mengenai sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dan tanggung jawab terhadap mereka, Atip Latiful Hayat, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus menangani pengungsi Rohingya dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, berpegang pada instrumen hukum internasional, serta mengacu pada Perpres 125/2016. Selain itu, Indonesia juga memiliki ideologi Pancasila yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan tindakan. Namun, menurut Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam menangani pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup ketegasan dalam pembatasan jumlah pengungsi yang dapat ditampung, serta masa tinggal mereka secara sementara. Oh iya sih, bener-bener. Jadi walaupun dengan beberapa instrumen hukum internasional, Perpres, dan Pancasila, tapi Indonesia tetap harus memperhatikan kepentingan nasional yang salah satu caranya adalah dengan mengatur pembatasan jumlah pengungsi dan masa tinggal sementara pengungsi. Karena gimana pun juga kita masih negara berkembang. Nah, ini sebenarnya berhubungan sama Indonesia yang belum menandatangani Konvensi 1951 karena belum siap untuk menjadi menampung pengungsi atau menjadi negara penampung. Karena kalau Indonesia menandatangani konvensi tersebut, maka Indonesia wajib menerima para pengungsi. Berarti Indonesia tuh nggak wajib menerima pengungsi ya? Iya, sebenarnya Indonesia tuh nggak wajib menerima pengungsi. Tapi selama ini kita nerima karena alasan kemanusiaan. Itu kan kalau hukum internasional dan hukum Indonesia ya. Kalau misalnya hukum di ASEAN gimana ya? Kan kita Indonesia dan Myanmar kan masuk dalam kawasan ASEAN. Nah, untuk di ASEAN itu juga ada problematika sendiri. Yang pertama tuh karena ASEAN menganut prinsip non-intervensi, khususnya pada urusan internal negara anggota yang membatasi ASEAN untuk mengintervensi Myanmar, untuk mengubah kebijakan di negara Myanmar. Sebenarnya niat awal ASEAN membuat prinsip ini itu merupakan hal yang baik agar suatu negara tetap memiliki otoritas dalam mengurus urusan internalnya masing-masing. Tapi kalau kasusnya seperti konteks Rohingya ini, justru menjadi penghambat bagi ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Padahal salah satu solusi yang memungkinkan adalah meminta Myanmar menghentikan diskriminasi dan gerakan pemusnahan Rohingya ya. Kalau Myanmar nggak bisa diintervensi, satu opsi solusi itu jadi ketutup. Betul banget, Bang. Hambatan lainnya juga karena adanya keragaman respon antara negara anggota dari ASEAN ini. Misal, Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang memperlihatkan perhatian dan bantuannya secara aktif dengan memperbolehkan menjadi tempat penampungan sementara. Tapi negara lain seperti Brunei, Singapura, Filipina, itu hanya menunjukkan kepedulian mereka tentang isu ini, tapi tidak aktif melibatkan dirinya dalam upaya penyelesaian konflik. Dan yang terakhir ada kelompok negara seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja yang tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap isu Rohingya ini. Jadi mereka juga tentu nggak akan aktif melibatkan dirinya pada penyelesaian konflik ini. Nah, karena ketidakseragaman ini yang menyulitkan ASEAN melakukan koordinasi dan menentukan aksi regional. Tapi sebetulnya masalah utama itu kan terletak di pemerintahan Myanmar yang tidak mengakui Rohingya kan sebagai warga negaranya. Nah iya Bang, karena Myanmar nggak mengakui Rohingya sebagai warga negara mereka secara sah, jadi negara lain bahkan hukum internasional pun nggak bisa maksa Myanmar untuk menerima Rohingya. Karena mereka memang tidak diakui secara sah oleh negara asalnya itu Myanmar. Terus jadinya ASEAN ngelakuin apa ya kalau maju kena, mundur kena gini? Nah, yang terakhir aku baca-baca di berita tuh ASEAN mempercayakan masalah pengungsian Rohingya ini kepada UNHCR dan Indonesia. Atau bisa dibilang dia nggak terlibat langsung di lapangan. ASEAN lebih fokus ke masalah yang lebih besar, yaitu berusaha melakukan diplomasi untuk menyelesaikan konflik etnis di Myanmar, yang menjadi akar permasalahan dari pengungsian Rohingya ini. Tapi seingat aku, ASEAN tuh punya instrumen internasional, ASCC, mengenai perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi perempuan, anak-anak, orang-orang disabilitas, dan masyarakat rentan. Iya, betul banget, Bang. Dan selain dari ICC itu, tadi juga ada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau disingkat ICHR, yang intinya menyamakan persepsi bahwa HAM di lingkup ASEAN menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN. Tapi balik lagi terhambat karena prinsip non-intervensi yang membuat upaya diskusi dan negosiasi itu hanya berhenti sampai di forum diplomasi aja.
Iya benar, sama ada sensitivitas politik dan ekonomi setiap negara kali ya yang membuat negara-negara anggota ASEAN ini termasuk ASEAN sendiri jadi merasa enggan gitu melakukan aksi kontributif yang lebih jauh. Dan balik lagi ke isu Indonesia yang belum ratifikasi Konvensi 1951, sebenarnya ada nih negara anggota ASEAN yang mereka udah meratifikasi aturan tersebut, yaitu negara Kamboja dan Filipina. Tapi balik lagi ke pernyataan Vina tadi, kedua negara ini justru cenderung pasif dalam menangani masalah pengungsi Rohingya. Sementara Indonesia sendiri, kita malah menghadapi dilema antara menjadi negara yang menghargai hak asasi manusia, tapi di sisi lain kita nggak punya nih kewajiban hukum untuk menawarkan solusi permanen pada para pengungsi ini. Tapi gimana dengan masalah penyeludupan ilegal yang terjadi di kalangan pengungsi Rohingya? Apakah fenomena itu masuk dalam konteks Indonesia? Nah, Indonesia sebenarnya meratifikasi Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009. Nah, kebijakan ini intinya menetapkan langkah-langkah hukum dalam mengkriminalisasi tindakan penyelundupan migran termasuk kasus penyelundupan ilegal di kalangan Rohingya tadi. Jadi Indonesia tetap wajib memberantas aksi penyelundupan ini ilegal ini kan ya, meski yang terlibat adalah para pengungsi Rohingya itu sendiri. Iya, betul. Walah, jadi di Indonesia sendiri tuh ternyata ada kontradiksi ya, karena Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951, tapi udah meratifikasi protokol yang dijadiin UU nomor 15 tahun 2009. Tapi ngomong-ngomong Indonesia, baru banget 10 April kemarin ada 5 pengungsi Rohingya di Aceh Barat yang melarikan diri dari pintu belakang tempat pengungsian. Dan salah satu di antara mereka itu adalah perempuan. Dan umur mereka pun bervariasi. Jadi itu yang membuat para pembaca bertanya-tanya sebenarnya apa motivasi mereka kabur. Melarikan diri. Apa jangan-jangan itu ada hubungan ya sama adanya dugaan kalau Indonesia itu sebetulnya bukan tujuan akhir mereka. Jadi dari berita yang aku baca tuh karena mereka ini tuh diselundupkan dan diduga juga diperdagangkan. Jadi mereka tuh mau lanjut diselundupkan ke negara berikutnya yang sampai saat ini kita belum tahu mereka tuh mau kemana. Iya ya bener juga. Padahal aku kira tadi mereka tuh udah bisa dibilang bahagia atau bersyukur mau ditampung sementara waktu di Indonesia sebelum lanjut ke negara ketiga kayak Australia atau Amerika yang memang legal menjadi tempat pengungsian tujuan para pengungsi. Tapi kalau misalnya ternyata mereka diselundupkan lagi, kasihan juga ya dan penasaran juga mereka mau dibawa kemana setelah ini. Iya benar, kalau kayak gitu mereka bakal rentan banget jadi korban perdagangan manusia dan bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Iya, bener banget. Dan yang dikhawatirkan kalau kayak gini mereka justru berpotensi dianggap sebagai pelaku dan dikenakan sanksi pidana. Semoga segera ada solusi untuk kasus ini dan warga Rohingya terlindungi dari praktik penyelundupan dan perdagangan manusia yang merugikan dan membahayakan mereka. Buat teman-teman semua, waspada juga ya dengan praktik penyelundupan dan perdagangan manusia yang sedang marak terjadi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.